Akhirnya, daily driver gue udah resmi mendarat, iPhone 13 Pro Max. Video ini bukan review. Review mah masih lama. Sekarang gue cuman mau menyampaikan keluh kesah gue terhadap iPhone 13 Pro Max setelah menggunakannya selama kurang lebih seminggu. Just info, gue ini bisa dibilang fanboynya Apple. Berkaitan dengan iPhone, gue udah make dari generasi pertama dan setia jadi daily driver gue terus. Tujuan gue bilang ini, gue mau menekankan bahwa di sini gue bukan mau jelek-jelekin iPhone 13 Pro Max. Anggap aja, gue lagi mau menyuarakan keluhan kalian para fanboy Apple melalui medium ini. Semua hal yang bakalan gue sebutin bisa jadi hal yang belum diperbaiki Apple dari generasi sebelumnya, atau sesuatu yang baru di iPhone 13 Pro Max, atau justru ada juga yang bisa berlaku untuk iPhone 13 series lainnya. Guys, kalian para user iPhone 12 Pro Max tahu dong gimana beratnya ini HP? 226 gram cuy. Nah, sekarang iPhone 13 Pro Max beratnya 238 gram. Ditambah lebih tebal sedikit juga. Gue sadar kok ada penambahan kapasitas baterai juga dibanding 12 Pro Max, yang artinya memberikan efek positif. Tapi ini tetap lebih berat dari Mi 11 Ultra yang pernah gue review, dimana kamera belakangnya gede gila dan punya mini display pula. Ukuran baterai Mi 11 Ultra juga lebih gede daripada 13 Pro Max. Ingat ya, ini beratnya 13 Pro Max masih belum ditambah case. Apalagi case-nya gue ini kayaknya lumayan gede ya. Kalian penasaran sama case gue? Gue belinya di UAG alias urbanarmorgear.com. Tipenya UDIP by UAG. Tongkrongannya unik dan keren, tapi emang bulky. Harganya $34. Dari pesan sampai ke tangan gue di Indonesia, kurang lebih perlu waktu 10 hari. Pajaknya kena Rp22.000. Gue taruh linknya di deskripsi kalau kalian minat. Dan menurut gue, peningkatan berat ini overall berasa banget. Pegang HP bentar, cepet berasa pegel. Kalau soal tebelnya sih oke lah. Belum lagi digabung problem sejak 12 Pro Max, yaitu dimensinya yang lebar banget dan sudut-sudutnya yang tajam di sisi-sisinya. Semakin gak nyaman aja di tangan. Masih berhubungan sama ukuran yang gede, seperti yang udah gue berkali-kali sampaikan, harusnya ada UI khusus untuk yang versi Max supaya bisa mempermudah pengoperasian device dengan satu tangan. Jempol gue harus selalu berakrobat. Terus, susunan aplikasi wajib berurutan, nggak bisa diposisikan ke bawah supaya gampang dicapai. Lalu, one-handed mode-nya nggak maksimal. Perlu extra tap, dan sekali kita tap, balik ke full size lagi. Nggak berlanjut gitu loh. Di sisi lain, tampilannya hanya menciut secara vertikal, nggak keseluruhan UI. Contoh one-handed mode yang baik ada banyak kok di kubu Android. Hayo Apple, coba yang keren di Android, ditiru dan modifikasi. Saat 12 Pro Max, gue tuh masih fine dengan dimensi dan beratnya. Karena apa? Karena 12 Pro Max punya keunggulan yang tidak dimiliki iPhone 12 series lainnya dari sisi kamera. Salah satunya sensor shift. Jadi gue masih dapet justifikasi ketika berkorban dengan kenyamanan. Sekarang 13 Pro dan 13 Pro Max kembali beda size doang. Artinya pilihan tergantung pertimbangan atas ukuran layar dan ketahanan baterai saja. Hal ini buat gue berpikir, apa balik pakai varian yang Pro biasa aja ya? Tapi gue belum tentuin sampai sekarang. Ntar al punya datang yang kecil mau gue coba dulu. Mumpung masih bicara soal ukuran, gue mau menyinggung soal notch-nya yang sekarang diklaim lebih kecil 20%. Ya kemajuan sih, tapi space barunya tidak di-optimize untuk memuat konten lebih. Bahkan ngelihat sisa baterai juga tetap harus swipe down dari control center. Padahal ini kan hal sederhana ya. Dan buat yang belum tahu, walaupun size-nya lebih kecil, tapi notch-nya sedikit lebih turun ke bawah. Tapi ini mah minor lah. Sehubungan dengan Pony, disitulah letak setup Face ID-nya. Gue bete nih guys. Ya harus kita akui, dari iPhone 10 belum ada perkembangan yang signifikan untuk teknologi Face ID di iPhone.
Gue berharap minimal di iPhone 13 Pro Max, Face ID-nya udah bisa seperti iPad Pro yang bisa berfungsi dari berbagai angle. Jadi lebih fleksibel terhadap berbagai posisi gue dan cara gue megang HP ini. Contoh, misal ya, gue lagi nonton, terus tinggal bentar, kemudian mau lanjut lagi. Angkat dalam keadaan landscape, HP-nya nggak bisa di-unlock dong. Sama ceritanya dengan fingerprint sensor. Gue nggak berharap ada in-display fingerprint sensor kok. Tapi di era pandemi gini, minimal harusnya ada Touch ID yang nyatu dengan power button. Jadi aksesnya lebih fleksibel dan cepat, sekalipun di wajah ada berbagai atribut. Iya, gue bisa atasi hal ini dengan Apple Watch, tapi ini bukan solusi yang murah untuk semua orang. Berikutnya, portnya masih Lightning port. Dengan berbagai macam fitur kamera yang powerful, seperti ProRes video yang akan datang, Lightning gue jamin nggak akan maksimal dan kalah speed transfer datanya dibanding USB-C. Di sisi lain, gue lelah dan males bawa 3 jenis kabel kemana-mana untuk berbagai Apple device gue. Kadang salah nyolok malah. Displaynya, iya, udah nyampe 120Hz refresh rate-nya. Tapi khusus animasi di beberapa aplikasi third party itu di limit di 60Hz. Ini sangat gue rasakan. Contohnya di Twitter, saat scrolling di 13 Pro Max, iya, FPS-nya bisa sampai 80-an. Tapi saat kita milih tab di bawah dan men-trigger menu di samping yang nampilin animasi, itu di-lock maksimal 60 FPS. Soal animasi ini, gue juga alamin di Spotify dan beberapa aplikasi first party. Berasa jomplang jadinya. Kebukti, pas gue coba ukur hal yang sama di Find X3 Pro gue, baik animasi dan scrolling bisa di atas 100 FPS. Yang cukup gue sayangkan, gue scroll di Twitter dan Instagram itu range-nya cuman rata-rata 70 sampai dengan 80-an FPS di iPhone 13 Pro Max. Oh ya, kalau di UI dan mayoritas aplikasi first party, bisa tuh sampai dengan 120Hz. Sampai dengan iOS 15.0.1 dan pasca Apple mengumumkan dokumentasi terkait refresh rate, isu tentang refresh rate ini masih ada. Kita belum tahu kapan persoalan ini di-fix total dan kapan developer bisa melakukan fine-tuning. Problem yang lebih menarik, artinya tes durabilitas baterai yang sudah beredar nggak bisa jadi patokan, karena di aplikasi third party masih akan ada adjustment. Tapi gue yakin, ketahanan baterainya bakalan tetap bagus. Tapi mungkin nggak sefenomenal yang sekarang beredar. Well, gue berdoa, gue salah untuk hal yang satu ini. Karena gue pengen ketahanan baterai iPhone 13 Pro Max tetap gokil. Mungkin karena ini promotion display pertama di lini iPhone, jadi ya kita masih harus ngasih waktu. Terus untuk sekarang yang gue tahu, baru ada satu game aja yang mendukung 120Hz di iPhone 13 Pro Series. Pascal's Wager namanya. Gue belum dengar ada game lain yang udah mendukung 120Hz di iPhone 13 Pro Max. Kalau kalian udah tahu, coba drop komen di bawah ya. Oh ya, gue mau ngasih tahu sedikit fun fact. Refresh rate-nya bisa di-lock ke 60Hz full time dengan cara mengaktifkan low power mode atau via settingan khusus di accessibility. Selanjutnya, masih berhubungan soal software kamera yang kita belum tahu kapan bakalan diupdate. Masa tiap kali gue mau jepret foto dari jarak deket dengan lensa utama, langsung otomatis switch ke macro mode. Dan nggak ada settingan buat balikin ke lensa utama. Harus mundurin HP-nya secara manual. Dengan begini, gue merasa kesulitan untuk jepret objek dengan jarak maksimal saat menggunakan kamera utama demi menghasilkan natural bokeh yang asyik. Beda dong kelasnya sama makro di ultrawide. Please Apple, disegerakan update-nya. Kalau ada dua fitur kamera yang walaupun sudah ada perkembangan di 13 Pro Max dibanding 12 Pro Max, tapi masih tetap kurang bersaing dibanding Android, adalah kualitas lensa ultrawide dan kemampuan optical zoom. Android ada yang ultrawide-nya udah pakai gimbal, optical zoom-nya udah sampai 10. Dan ini bukan sekedar eksperimen lagi, hasilnya emang bagus.
Kemudian untuk masalah lens flare yang selalu jadi komplain gue di 12 Pro Max, gue akui ya, di beberapa skenario ada perbaikan. Tapi di mayoritas skenario masih ada dan tetap ganggu. Di HP flagship Android lain bukannya nggak ada, tapi nggak sejelas di iPhone ini. Fitur terkini yang lagi heboh, Cinematic Mode. Dari quick test, edge detection-nya kurang begitu bagus. Expected ya, ini kan by software. Dan cuma mentok di 1080p 30 fps saja. Gue tuh sehari-hari makainya minimal di 4K 30 fps. Di low light pun kerjanya nggak maksimal. Bisa salah detect fokus atau bisa nggak berfungsi fiturnya. Ntar gue harus coba secara lebih proper lagi. Soal kamera, ini cuma info tambahan ya. Buat kalian yang lihat website Apple dan mendapatkan info bahwa lensa utamanya di low light bisa mengcapture cahaya sampai 2,2 kali lebih banyak, itu benar, tapi buat 13 Pro. Sedangkan yang 13 Pro Max hanya 1,5 kali lebih banyak. Ini bukan kekurangan, tapi sekedar informasi untuk menjaga ekspektasi kalian. Sampai di sini, apakah kalian kesel atau sedih karena beberapa kekurangan yang gue jabarkan? Jangan, karena kelebihannya masih banyak. Nanti kita bahas di reviewnya. Enggak, bukan ini HP-nya, ini cuma buat pamer doang. Terakhir, gue mau info kalau gue dan Alessa membeli iPhone 13 Pro dan Pro Max di Apple Tree dan Gondry Store yang merupakan toko langganan kami berdua di Tokopedia. Satu masukinnya dari Amerika, satu masukinnya dari Singapura. Kelebihan utamanya, mereka masukin barang secara resmi dan bayar pajak. Jadi status pendaftaran IMEI-nya itu bukan hanya garansi toko atau garansi seller, melainkan dijamin negara juga, karena data IMEI-nya bisa diakses via website Cek IMEI Bea Cukai. Harga lebih mahal, wajar banget. Gue super rela. Gue nggak deg-degan jadi kalau sinyalnya hilang. Berasa lebih ada kepastian dan terjamin. Link kedua toko gue taruh di deskripsi. Oke, iPhone 13 Pro Max. Kalian pasti pada nanya, Bang, kalau kekurangannya begitu banyak, kenapa lo mau jadiin HP ini sebagai daily driver? Jawabannya, nggak ada HP yang sempurna. Mau HP mana juga, ada kekurangannya. Gue bisa kok menerima kekurangannya. iPhone 13 Pro Series tetap bakal jadi daily driver gue. Kekurangannya ini semua mengingatkan gue bahwa Apple itu nggak maha sempurna. Dan di luar sana ada HP lain yang lebih baik di beberapa area. Gue memilih menggunakan iPhone karena emang gue merasa diuntungkan dan merasa dimudahkan dengan fitur-fitur yang diberikan, terutama secara ekosistem. Saran gue nih, buat Apple fanboy, tetap hormati dan akui kelebihan-kelebihan yang ada di kubu lain. Kita nggak boleh mau menang sendiri, apalagi buat yang belum pernah mencoba barang lain yang lebih baik. Oke. Stay tune untuk full review, camera comparison, dan lain-lain. As always, kalau kalian suka dengan video ini, boleh klik like, share, dan subscribe. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!